Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Terakhir Komjen ya, Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun. Selamat sore. Sore. Jenderal ya. Saya panggil Bang Dharma atau Bang Jenderal juga enggak apa-apa ya. Purnawirawan. Jenderal Purnawirawan. Ya, orang tahu pasti Purnawirawan karena pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI. Enggak mungkin kalau tidak Purnawirawan ya. Baik Purnawirawan karena sudah pensiun atau Purnawirawan yang seperti Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi mempurnawirawankan diri ya. Iya. Atau udah pensiun dia waktu itu? Belum ya? Belum pensiun kayaknya. Sudah hampir pensiun. Sudah hampir pensiun ya. Karena memang diprogram untuk itu. Di program memang ya, memang ditempatkan di situ. Ya, di booster dari muda. Di booster ya. Ya, saudara sekalian, tema kita ngeri-ngeri sedap ya kan. Ada reformasi polisi. Reformasi Polri ya, polisi sama Polri itu sama, tapi kalau Polri kan lebih resmi, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Polisi kadang-kadang menunjuk individunya. Saya tadi ngomong, saya tidak tahu level pembicaraannya, apakah over the top, apakah below the top, apakah average, apakah in the box, apakah out of the box. Silakan, Jenderal. The first question is, setuju dengan istilah reformasi Polri atau ada istilah lain yang lebih tepat? Dan mengapa kemudian reformasi Polri yang konon sudah disetujui oleh Prabowo ini harus dilaksanakan? Silakan. Itu dulu. Pertanyaan saya kembali, apakah reformasi hanya sebagai jargon, simbol jargon, atau menjadi solusi? Oke, kita mau berbicara teori, Dasein atau Dasolen. Oke. Karena kalau Daseinnya hampir-hampir bagus. Yang menjadi masalah adalah Dasolen. Terbalik? Enggak dong. Dasein. Dasolen kan prakteknya. Oh, terbalik. Dasolen itu yang seharusnya. Ya. Dasein prakteknya. Enggak kebalik. Enggak kebalik. Oke. Karena Solen itu seharusnya. Oke. Ya. Jadi Dasolennya bagus, tapi Daseinnya yang jadi masalah. Itu fakta. Oke, fakta. Oke. Silakan. Nah, mari kita kupas dulu dari perspektif yang lebih luas. Oke, silakan. Kenapa terjadi reformasi 98? Oke. Sehingga reformasi Polri disebut sebagai anak reformasi, ya. Anak kandung ya. Anak kandung reformasi. Karena memang agenda global pada saat itu adalah bagaimana mereform masalah keamanan. Oke. Ya, karena dianggap TNI bla 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 bla, dan supaya Polri supremasi sipil, sehingga Polri ditarik harus dikeluarkan dari ABRI. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa dorongan yang kuat ini juga ada kekuatan faktor asing yang mendorong. Contohnya krisis ekonomi pada saat itu, yang terjadi akibat intervensi daripada yang kita tahulah Soros, di mana IMF menekan dalam sistem ekonomi sehingga terjadilah kerusuhan dan sebagainya. Nah itu jadi ada latar belakangnya. Kemudian juga World Bank mendorong supaya terjadinya kepastian hukum bagi investor asing, sehingga perlu penguatan keamanan sipil, sehingga Polri harus keluar. Jadi ada dorongan-dorongan tersebut, sehingga dari situ juga kita bisa tahu bahwa anggaran-anggaran juga mereka yang endorse untuk penguatan yang namanya gun kuat. Jadi kekuatannya didorong dengan alasan untuk menjaga kepastian hukum bagi investor asing. Terus kemudian juga ada organisasi namanya International Crisis Group yang berpusat di Brussels. Dia mempunyai ICJ ya, blueprint ICJ. Untuk penanganan krisis supaya menjadi stabil kembali keamanannya. Belum lagi SSR, Security Sector Reform. Nah, itu langsung di bawah United Nations. Ya, dan disitulah kita
menjadi laboratorium bagi mereka untuk menjalankan reformasi di bidang keamanan. Oke. Jadi ini yang kita perlu ketahui bahwa tidak sepenuhnya adalah keinginan dari rakyat. Rakyat itu hanya menjadi didorong untuk terjadinya peristiwa ini. Oke. Nah, itu yang berjalan sampai dengan saat ini. Setelah keluar dari ABRI, banyak kemudian didudukkan di bawah pimpinan Polri, didudukkan langsung di bawah presiden. Nah, di situ menjadi jabatan strategis dan posisi yang lebih menguat tanpa disadari keberadaannya langsung ada di bawah perintah. Nah, yang memilih pimpinan Polri siapa? Presiden. Ya. Nah, terus kemudian ditambah lagi dengan centralized, ya, sistem birokrasi yang centralized system of policing-nya itu terpusat. Ya. Karena dikendalikan oleh pemerintah pusat, maka tergiringlah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. Di pasal 30 bahwa Polri adalah sebagai alat negara, bukan alat pemerintah atau kekuasaan yang dipergunakan oleh penguasa. Nah, ini yang menjadi faktor. Nah, penguasa bisa menggunakan itu karena apa? Ada sistem. Jadi perbaikannya itu tidak bisa parsial, karena harus kita ketahui bersama bahwa Polri hanyalah salah satu subsistem daripada sistem pemerintahan negara. Ya. Nah, makanya kita harus cerdas, keren, cerdas seperti tema di podcast kita ini. Kita harus keren dan cerdas dalam memahami bahwa efek domino daripada semua itu juga terkait dengan kultur. Nah, kultur ini dipengaruhi oleh distorsi psikologis yang membuat akhirnya sampai seperti ini. Ya. Di mana pemimpin, misalnya pemimpin Polri yang sekarang lagi dipersoalkan, itu hanya oknum saja. Dalam arti gini, siapapun penggantinya, kalau sistemnya masih sama, maka dan dia tidak berani mengambil sikap untuk berkata tidak terhadap sistem yang tidak benar, maka sama aja. Siapapun namanya. Saya 36 tahun di Polri. Saya berusaha untuk mengikuti hati nurani niat masuk ke Polri. Namun apa daya, sistem itu, sistem yang ada itu memarginalkan keinginan baik daripada keinginan awal yang baik daripada semua yang akhirnya masuk ke Polri. Itu akibat daripada sistem. Nah, ini tidak terlepas juga dengan namanya revolusi industri, di mana segala sesuatu sekecil apapun itu harus menjadi industri. Makanya kan seperti Pak Mahfud katakan bahwa keadilan itu industri. Nah, mencari keadilan atau kebenaran pun industri. Makanya sering muncul istilah Wanipiro. Nah, itu tidak bisa terlepas ya dalam. Jadi banyak akumulasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, tadi saya katakan bahwa Polri hanyalah salah satu subsistem dari pemerintahan. Artinya kalau kita bicara satu badan, dia mungkin hanya kakinya, Kak. Atau mungkin cuma tangan kirinya atau tangan kanannya. Tapi tangan kanan dan tangan kiri ini yang menggerakkan siapa? Otak. Ya. Itulah kenapa pepatah mengatakan ikan busuk dari kepala. Nah, siapa kepalanya Polri? Presiden. Sehingga kebijakan untuk melakukan reformasi kembali adalah tanya presiden. Sebenarnya Bapak maunya gimana? Karena kalau presiden mengatakan begini, begitu, selesai kok masalah. Nggak sulit. Ya. Gitu. Daripada berpikir terlalu banyak teoritis, tapi sistem perpolitikan
memang menginginkan mereka ditarik ke dalam politik praktis. Bukan sebagai alat negara yang bebas dari intervensi. Kita adalah negara hukum, di mana negara hukum mengakui dan harus melaksanakan hak asasi manusia. Tapi apa yang terjadi? Hak siapa yang dibela? Kita kembali kepada tugas Polri sebagai pelindung, pelayan, pengayom, Kamtibmas dan penegakan hukum. Ya. Nah, siapa yang dilindungi? Apa yang dilindungi? Hak untuk mendapatkan rasa aman. Apa yang harus dilayani? Kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman. Kebutuhan loh. Ya. Apa yang harus diayomi? Polri harus menjadi tempat rakyat untuk lari atau datang meminta pengayoman. Kalau ini sudah disadari, sangat mudah. Namun masalahnya jauh panggang dari api karena filosofi Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila sudah tidak ada lagi di dalam manifestasi setelah reformasi ini. Jauh, walaupun ketika Orde Baru juga sudah mulai agak bergeser ya, tetapi ketika reformasi, apalagi dengan terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu semakin liberal. Itu Pak. Disitulah kenapa dengan misalnya Kapolrinya cukup mafia misalnya oligarki mendekati Kapolri pegang, maka dia akan menguasai semua resources sumber daya yang ada di Indonesia. Itu tujuan daripada reformasi di belakang layar loh Pak. Itu. Oke, Jenderal ya itu kan sesuatu yang sudah terjadi dasain tadi kan, dan dasolannya menurut Jenderal sebenarnya sudah baik, perangkat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002-nya sudah baik. Tetapi oke lah kita berangkat dari dasainnya dulu ya, berangkat dari faktanya saja. Kalau soal aturannya barangkali ada aturan-aturan yang perlu kita kaji, masih tumpang tindih atau masih tidak masuk akal dilaksanakan dan lain sebagainya. Nah, tadi kan ada tergantung presidennya. Begitu mau perbaikan mau merah putih kan tergantung presiden. Ya. Cuma menurut saya menjadi bahaya kalau seandainya tidak ada boundary-nya, tidak ada sistem yang mengikat presiden. Saya misalnya mengkritik Prabowo yang mengangkat Mayor Teddy misalnya. Bergantung presidennya. Iya, tapi itu melanggar undang-undang. Betul. Kan begitu. Ya. Dan presiden tidak di atas undang-undang. Betul. Presiden tidak di atas konstitusi kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah terlepas dari kemauan presiden yang barangkali bisa positif, bisa negatif, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Apa saja yang sesungguhnya harus dilakukan kalau kita mau perbaikan? Atau Jenderal mengatakan nggak ada perlu reformasi atau perbaikan, cukup laksanakan aja Undang-Undang 2 2002. Kalau itu masalahnya, ya paling tidak seperti apa sesungguhnya Polri itu idealnya, baik secara struktural maupun dalam hal-hal lainnya. Silakan. Saya tidak mau terbawa untuk hanya melihat Polri saja, karena Polri ini tidak berdiri sendiri. Iya. Oke. Mulailah dari sistem politik yang ada. Sistem politik yang ada. Sistem politik apa yang akan dilaksanakan dulu oleh presiden? Kita tidak berbicara Pak Prabowo hari ini, karena prosesnya adalah akumulasi daripada presiden sebelumnya. Ya, kalau the existing politik kita adalah ya konstitusi yang ada hari ini. Itu the existingnya. Ditambah dengan perangkat aturan yang mengatur tentang dunia politik. Undang-Undang 7 2017. Tapi kemudian apakah undang-undang itu betul-betul hasil pemikiran anak bangsa? Ya, silakan dikuliti setajam-tajamnya. Apakah itu betul-betul isinya adalah hasil pemikiran anak bangsa? Karena nilai-nilai Pancasila hampir sudah tidak ada di situ. Ketuhanan yang Maha Esa tidak ada. Kita bicara langsung keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah yang ada di dalam undang kita kulitin satu persatu, adakah keadilan? Jangan sampai, dan yang saya amati adalah proses legislasi ternyata membuat aturan melegalkan hal yang tidak legal yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Itu yang saya lihat dari proses legislasi. Ya, jadi sistem politik kita yang harus betul-betul diperhatikan dulu. Karena polisi ini adalah
hanya pelaksana dari undang-undang. Jadi polisi menerima undang-undang mau dibikin seperti apa tergantung nanti DPR. Kalau DPR-nya mendapatkan pesanan, isinya akan lain lagi. Makanya di sini kita perlu jiwa negarawan dari Bapak Presiden. Memang kita perlu membuat batasan-batasan. Tetapi kalau memang beliau sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, maka pasti akan keluar kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik. Polisi dituntut untuk humanis. Pertanyaannya, apakah mereka diperlakukan humanis? Kita ketahui bersama, polisi itu adalah public service. Setuju Pak ya? Ya. Public ini ada human, ada non-human. Nah, untuk human bukan cuma fisiknya Pak. Apakah jiwanya diperlakukan secara manusiawi? Karena di dalam tubuh ini ada jiwa. Perilaku yang muncul itu adalah gambaran daripada jiwa yang ada. Nah, ini yang jarang diperhatikan, bahwa ada faktor psikologis daripada segala macam yang ada, sehingga terakumulasi ke dalam apa yang tampak oleh masyarakat di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan untuk itu. Ya, oke. Sekarang kalau kita berandai-andai misalnya, Jenderal mengatakan kita mulai dari politik kita. Pertanyaannya, dari mana harus memulai? Apanya yang harus diperbaiki? Apanya yang harus diubah? Demokrasinya. Coba silakan terus. Kita harus kembalikan kepada demokrasi Pancasila yang sejati, kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, terlepas daripada masih adanya dianggap kekurangan, tetapi jauh lebih baik, karena bagaimanapun juga fondasi berdirinya Indonesia ada di situ. Kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur untuk bebas dan merdeka. Nah, ada nggak di sini didorongkan oleh keinginan luhur dari Bapak Presiden kita? Karena seperti yang selama ini kita lihat, agenda yang ada itu mengikuti giringan daripada agenda global. Kita ketahui bersama bahwa kita menganggap kita merdeka hasil yang direbut. Ya, itu sejarah yang kita baca. Tetapi fakta yang saya pelajari adalah ada panitia dulu. Nah, panitia ini di-endorse oleh PBB, ditekan oleh Amerika Serikat. Ya, di mana tujuan daripada PBB sendiri adalah New World Order. Ini nggak bisa terlepas, Pak. Masuk ke ini presiden pertama, presiden kedua, tiga. Jadi ada 4 kuadran yang harus kita perhatikan bersama di dunia intelijen, itu memahami itu. Kuadran pertama ada di presiden kedua, kuadran ketiga ada di masa reformasi. Ketiga ada di masa Bapak SBY, dan keempat ada di masa Jokowi plus lanjutkan Prabowo. Kalau ini kita tidak paham, maka kita akan tergiring oleh operasi intelijen. Yang terjadi saat ini adalah operasi intelijen. Gitu, Pak. Karena tidak ada satu peristiwa di dunia ini yang dilakukan manusia tanpa adanya cipta kondisi. Buat masalah, muncul reaksi. Yang membuat masalah akan datang dengan solusi. Dia yang membakar, dia datang sebagai pemadam kebakaran. Ini harus kita pahami dulu. Mungkin Bapak bisa gali lebih dalam supaya saya juga bisa mengeluarkannya lebih tajam lagi. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan stuck seandainya kita mau melakukan? Jadi intinya adalah gini, kita tidak bicara tentang reformasi politik secara umum, walaupun it is necessary. Ketika kita bicara reformasi polisi, makanya itu saya lekatkan, kan? Tapi tetap objek kita, pembicaraan kita reformasi polisi. Bapak bilang tadi reformasi polisi itu bergantung pada sistem politik.
Yes. bergantung pada presiden, dan dimulai dari kembalinya kita pada undang-undang dasar kan Ya, begitu. ini kalau kita mau bicara menyelesaikan persoalan dari akar masalah. Iya. Tapi kalau kita mau hanya di atas permukaan, ya apa yang dikhawatirkan akan muncul kembali, Pak, dalam Ya, bentuk yang pertanyaan saya adalah, semua orang mengatakan panacea, obat dari masalah Republik ini adalah kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak ada inisiatif untuk kembali, masa tidak ada inisiatif untuk memperbaiki sektor-sektor yang ada? Oke, kita bicara dari apa yang kita pelajari dari Bonifacius Maria Taverne, Ya, ya, tahun abad ke-18. ya, Berikan saya 10, berikan saya hakim, jaksa, polisi yang baik, ya, maka hukum yang tidak baik ya. akan Walaupun hukumnya itu tidak baik, tapi akan menghasilkan sesuatu. tetap ada keadilan. Ya. Gitu. Kira-kira begitu ya. Tidak, kalau kita bicara kepada perilaku, Ya. makanya itu bicara culture. Ya, Nah, culture ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana budaya organisasi. Culture, budaya organisasi. Budaya organisasi itu sangat dipengaruhi oleh value-nya oleh apa? Kepala. Oke. Sangat dipengaruhi oleh kepala. Oke. Karena apa? Karena yang di bawah itu akan mengikuti untuk rasa aman dia selama ada di organisasi Organisasi itu tersebut, maka dia akan harus ikut. Ikut. Kemauan kepalanya. Dia harus ikut. Itu Dalam hal makanya ini- ikan dalam busuk hal dari ini- kepala. Dalam hal ini Kapolri. Siapa saja. Siapa saja ya. Ya, Oke. dia di Polda, ya Kapolda, Ya, oke. dia di mana? Tapi on the top-nya Kapolri. Ya? Kapolri. Oke. Nah, persoalannya kan Indonesia sistem sentralistik. Iya. Nah, sentral ini itulah yang membuat apa? Tanpa sadar. Iya. Posisi di bawah presiden, jabatan strategis, punya kekuasaan yang luas, Iya. tanpa sadar kenikmatan batin didapatkan, Iya. Kenikmatan material juga iya. didapatkan, Iya. dan akhirnya tidak mau kehilangan comfort zone. Oke. Itu manusiawi ya. Manusiawi karena kita coba merasionalisasi bahwa Iya. itu benar. Iya, padahal tidak benar. Ya, Oke. tapi ketika ini menyangkut kepentingan negara, Oke. maka tidak boleh ada rasionalisasi terhadap hal-hal yang demikian. Oke. Ya. Jadi di sini dibutuhkan seorang Kapolri yang berani menolak, manakala ada kebijakan yang tidak sesuai dengan persoalannya, karena dia adalah subsistem Ya. yang secara struktur harus mengikuti perintah, maka di sinilah terjadi Benturan. konflik. Iya. Ya. Dia sebagai alat negara, tetapi jabatan dia diberikan oleh penguasa. Mau tidak mau akan terjadi benturan di mana dia harus melindungi rakyat, tetapi ada kepentingan yang menggoda. Jadi konflik dengan rakyat itu adalah suatu keniscayaan. Oke. Oke. Karena rakyat selama ini dalam sistem kapitalis Ya. liberal ini itu membuat rakyat hanya sebagai objek. Cek. Pertanyaannya adalah apakah reformasi Polri itu harus dimulai dulu dengan mengganti Kapolri jadinya? Karena terindikasi dalam benak saya bahwa Jenderal ingin mengatakan bahwa ya pimpinan sekarang dan yang kemarin-kemarin juga itu terlalu mengikuti kemauan dari pemesan. Pemesan itu bisa dari atas, bisa dari samping, kan begitu. Karena hidup dalam zona yang tadi nyaman, comfort zone. Kalau yang dari samping ikut yang dari atas. Oke, Karena yang dari atas sudah ini, itu teman-teman gue, nah yang ini. Oke. Jadi cukup untuk menguasai sumber daya seluruh Indonesia, Iya. cukup pegang. Iya. Sudah. Nah, Nah, tinggal perintah ke daerah kan. iya. Pertanyaannya adalah, kan bagian mengkritik Prabowo ini bagian kita, ya kan? Bagian oposisi, bagian civil society. Tapi kan kita ingin ada langkah-langkah konkret yang dilakukan Prabowo, Iya. kan? Sebagai primus inter pares. Mengganti Kapolri salah satunya. Selama siapapun yang akan menggantikan, selama hanya lip service, Iya. ya artinya
kayak cuman ngebedakin, kayak Iya. ngosmetikin. Iya, iya. Terus kemudian nanti begitu orang lupa, terus kemudian karena gini, satu hal yang kita harus pegang bahwa apa yang terjadi di dalam setiap, bukan cuma di Polri saja, ketakutan kehilangan zona nyaman Ya. itu sangat mempengaruhi manusia kehilangan sensitivitas terhadap jeritan hati rakyat. Tidak hanya sensitivitas, kehilangan integritas juga bisa. Integritas otomatis karena Iya. integritas sudah hilang, sensitifnya hilang, Iya. kan begitu. Karena enjoy the power, Iya. itu Pak. Oke, tapi kan masalahnya adalah kan kita ini tidak bisa menjamin bahwa masa depan pasti akan lebih baik. Tetapi paling tidak itu kan sudah hukum alam. Kalau Anda ingin memperbaiki, ya Anda nggak bisa ngajak yang sekarang yang sudah katakanlah ya sudah terkontaminasi Iya. dengan tadi comfort zone dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita ngomong tentang perbaikan Kapolri tanpa kita minta Prabowo ganti Kapolri? Itu satu. Tanpa kita minta Prabowo agar benar dong, patuhi konstitusi dong. Gitu. Polisi itu adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, bukan pelindung, pengayom dan pelayan kekuasaan, kan Yes, begitu. yeah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Jenderal kayaknya ragu-ragu tuh kalau untuk mengatakan Kapolri harus ganti. Bukan Karena- ragu, saya bukan ragu, saya sudah pikirkan itu. Artinya Iya. begini, harus simultan perbaikan aturan main Ya, dan juga perbaikan dari, karena gini, kalau aturan mainnya masih sama, ya, masih di bawah kendali dan tidak bisa, tidak ada boundaries untuk Iya. menolak gitu, Iya. tidak ada ini apa namanya ya, pagar untuk bisa. aturan main atau praktik? Karena Jenderal mengatakan tadi undang-undangnya udah Karena bagus, begini. udah solemnya Ya, karena kan Kapolri dipilih oleh siapa? dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ya, tapi kan Ya. kita tahu Ya. proses DPR hanya apa, cap stempel. Ya itu karena karena DPR-nya Sontoloyo. Kalau DPR-nya tidak Sontoloyo besok dengan perbaikan persoalan sistem, juga. ya, dengan perbaikan sistem politik. Itu persoalan juga, Oke. Pak. Jadi kan akhirnya apa? Cap stempel ini apakah juga cuma sekedar cap stempel atau ada apa? Ada check and balance. di belakang panggung. Oke. Paham ya? Iya. Ya, sehingga itu yang terjadi yang. Jenderal tidak usah malu-malu, di belakang panggung itu setiap nominasi Kapolri rasanya ada. Nah, kalau Bapak udah paham itu, jadi tidak bisa satu faktor, Pak. Iya. Harus kita urut di mana dia punya loophole itu. Iya. Presiden juga tidak bisa itu. Jangan karena dia yang milih terus kemudian berdasarkan selera, bukan berdasarkan integritas. Selama ini Oke. terjadi like and dislike. Iya. Like and dislike, Iya. because of what? Iya. They don't like because of what? Iya. Nah, ini harus dibuka. Gitu. Itu kan tadi saya bilang karena ada revolusi industri. Iya. Ya. Semua harus bisa harus dimonetize. Dimonetisasi. Monetisasi. Mau naik jabatan juga kita nggak bisa iniin. Bagi yang tidak bisa ya Lewat. ya, kecuali ada tangan Tuhan yang menolong. Iya. Ya. Iya. Bahkan sejak saya masih berpangkat Pamen, Iya. KBP atau Kompol itu, saya berpikir gini, bagaimana seorang anggota yang ingin menjalankan tugas dengan benar, ketika dia merasa dijalimi, Iya. tidak ada ruang untuk memperjuangkan nasibnya. Artinya ketika ada perintah yang salah, lalu dia dijalimi, artinya dibuang, dipindahkan, Iya. apa? Tidak ada ruang untuk berjuang. Oke. Kalaupun ada, ya Minim. pisau tajam ke bawah, Oke. tumpul ke atas. Oke. Tidak bisa. Nah, saya berharap waktu sebelum ada Kompolnas. Iya. Tetapi setelah ada Kompolnas, Iya. saya berpikir harapan itu ada. Sedikit atau banyak? Tidak ada. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Ya, hanya Karena- kalau karena istilah sekarang itu hanya Stempel. ya hanya omon-omon saja ini dah gitu ya. Ya, dalam banyak kasus. Karena tidak punya undang-undang khusus. Oke. Dia harus punya undang-undang khusus supaya punya kewenangan dan tidak boleh hanya di Jakarta. Oke. Harus ada di setiap provinsi. Oke, berarti Gitu. kalau kita bicara pelan-pelan satu-satu, berarti tadi yang kita butuhkan pengawasan, berarti kan? Pengawasan jelas. Salah satunya pengawasan. Pengawasan itu tidak hanya mengawasi, tapi untuk mekanisme banding kan? Kalau misalnya diperlakukan secara zalim. Nah, itu pula yang kemudian
yang saya baca dari media-media yang menyebabkan orang mengatakan Polri tidak boleh langsung dibawa presiden katanya. Karena kalau dibawa langsung dibawa presiden itu nggak ada ngawasin. Karena kalau misalnya dia membandingkan dengan TNI, itu Panglima TNI itu tidak langsung ke presiden, dia dikoordinasi oleh Kementerian Pertahanan. Yeah. Dia tidak pegang anggaran sendiri. Ketentuan policy untuk perang dan tidak bukan dia. Dia hanya ibaratnya menyiapkan pasukan, tapi penggunanya bukan dia, usernya bukan Panglima TNI. Nah, kalau polisi beda. Anggaran dia pegang sendiri. Tidak ada pejabat yang kemudian bisa mengawasi sekelas kementerian apa misalnya Homeland Security misalnya, keamanan dalam negeri misalnya. Sehingga memang minim pengawasannya. Kompolnas omong-omong doang tadi kan gitu. Apakah soal struktural ini selain tadi soal pengawasan juga penting? Soal struktural. Termasuk nanti kita akan bicara lagi. Apakah perlu kita polisi itu sama, seragam, padahal fungsinya beda-beda. Tapi ini dulu soal struktural. Kalau kita cuma berbicara struktural ya. Ya. Struktur kayak apa aja. Ya. Selama karakternya tidak benar. Ya. Mereka punya cara untuk ngakal-ngakalin kok. Gitu Pak. Jadi memang ini adalah perjalanan panjang karena sejak mulai pendidikan pembentukan itu sudah terjadi proses panjang di mana pembentukan karakter yang membuat suatu saat bisa meledak ketika adanya himpitan atau krisis. Gitu. Dipaksa untuk jadi humanis. Ya. Melayani masyarakat, tapi tanpa sadar spirit yang dibangun tidak demikian. Oke, spirit dibangun itu militeristik, spirit untuk patuh pada atasan, bukan mengayomi masyarakat. Ya, ini kan jadi apa ya? Kayak suatu kondisi yang tarik menarik. Ya. Di satu sisi suruh begini, di dalam tidak bisa menolak perintah. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 ada boleh menolak perintah yang salah. Kalau nggak salah di kode etik atau apa yang salah. Tapi dalam pelaksananya ruang itu tidak ada, gitu. Sehingga ketika ini persoalannya kenapa? Karena sentralistik tadi. Ya, strukturnya sentralistik birokrasinya. Oke. Gitu. Jadi perlu kita lihat bagus sentralistik kah, bagus desentralistik atau integrated. Oke, berarti kan ada kebutuhan untuk memperbaiki struktur. Paling tidak dia di hipotesis di awal ya. Ya, karena dulu sudah pernah ada wacana. Ya. Mabes kecil. Ya. Polda menengah. Ya. Polres lebih besar dan justru di Polsek diperkuat. Oke. Gitu. Tapi tidak ini. Tidak jalan. Bukan, maksudnya itu masih struktur nasional, masih sentralistik atau desentralistik? Nah, ini yang perlu dikaji ulang. Oke. Ya, artinya kalau saya punya pandangan setelah saya mengalami 36 tahun, sentralistik secara administrasi. Oke. Ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Namun masing-masing masing-masing daerah itu punya aturan main di dalam. Kalau gaji administrasi seragam. Oke. Cuman yang saya sorotin adalah apa? Untuk tunjangan kinerja atau take home pay-nya itu sebaiknya dari PAD-nya. Oke. Ya. Supaya apa? Gaji pokoknya sama. Tetapi take home pay-nya beda. Take home pay beda. Sesuai dengan PAD kondisi daerah. Ya. Cara berpikir saya begini, yang gampang. Kalau local job for local boy, maka saya sebagai polisi di daerah itu akan menjaga sumber daya alam, akan menjaga ekonomi rakyat, supaya jangan diganggu oleh pihak luar, termasuk dari pusat. Berarti satu isu yang ingin saya raise adalah bahwa nanti polisinya tuh nggak perlu pindah-pindah.
kecuali yang yang top level gitu, yang persoalannya kan ini menjadi karena rebutan, Pak. Oke. Ya, ini kan kita mau mencoba mengkanalisasi masalah. Iya. Kalau dengan kayak gini kan rebutan. Iya. Rebutan posisi enak. Iya, rebutan terus ukurannya apa? Iya. Ukurannya nggak ada. Iya. Meritokrasi nggak jalan, cuman dalam teori. Kedekatan gitu. Pokoknya cuman. Hah? Ya cuma kedekatan akhirnya yang tadi kan. Iya. Like and dislike. Oke, Jenderal, ini menarik ya. Akhirnya tidak terbentuk suatu karakter untuk dia pertahankan. Kalau orang yang mempertahankan karakter, sayang banget kalau saya sudah sekian lama, lalu saya hancurkan hanya untuk hal-hal yang apa ya? Yang menista perjalanan karir saya. Ibaratnya menista nama baik saya. Oke. Kita lihat sekarang. Oke, Jenderal, berarti ini ada hal yang menarik ya, bahwa kita tahu bahwa fungsi polisi itu kan 3. Pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Pelindung, pelayan, pengayom. Satu klaster. Kamtibmas, klaster yang lain. Kemudian penegakan hukum, klaster yang lain. 3. Sebenarnya enggak. Kalau saya, Kamtibmas dan penegakan hukum harus ada ini semua. Pelindung, pelayan dan pengayom. Oke, that's okay. Gitu. Harus masuk di dalamnya. Tetapi kan Jenderal tadi mengatakan bahwa kita kan berharap ketika dipisahkan dari angkatan perang, dari ABRI, bahwa yang muncul adalah polisi dengan wajah sipil. Harapannya kan, yang melindungi, mengayomi masyarakat. Betul. Tapi kata orang Jawa, polisi sekarang medeni, bikin orang takut. Orang kalau didatangin polisi, tidak ada yang nyaman. Wah, ada apa nih? Ada apa didatangin polisi, mau ditangkap dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung karakter penindakannya itu lebih menonjol. Dan secara tidak sadar polisinya begitu semua akhirnya. Melihat masyarakat itu melihat objek yang harus ditindak. Ya kan gitu. Apa yang Bapak sampaikan tadi? Iya. Itu karena dibentuk. Karena dibentuk menurut saya. Iya, dia terbentuk. Iya. Karena ada bentukan proses selama itu. Salah satu yang barangkali yang kita bisa lihat adalah pendidikan kepolisian. Jangan-jangan pendidikan Akpol dan pendidikan di level bawahnya masih berciri militer. Jangan-jangan. Itu yang dari luar. Oleh sebab itu memang perlu harus disurvei ulang supaya dilihat dievaluasi ulang mana yang masih boleh, mana yang sudah tidak boleh. Gitu. Karena pada dasarnya hanya bicara urusan hukum juga kok di polisi. Yang lain-lain belajar daripada polisi Inggris, disebut Bobby. Mereka smile police dan sebagainya. Nah, itu community policing gitu ya. Itu. Terus kemudian yang tadi karakter kemiliteran itu masih terbawa dengan atribut-atribut yang ada, pangkat-pangkat, tanpa sadar, ya. Atribut ini setelah saya pelajari apa? Untuk bikin takut orang, gitu. Itu ininya kemarin, apa namanya dasarnya kenapa pakai ini segala macam. Dan lihat, saya mau kritisi juga betapa banyak instansi, yang menggunakan itu, yang senang menggunakan, bahkan ada yang pakai tongkat, yang jelas-jelas sipil. Pakai tanda-tanda segala macam, pakai pangkat. Bahkan sekarang satpam pun pakaiannya udah kayak polisi. Ada fenomena apa ini? Dulu ke lautan pakai ini, wah seneng banget gitu. Sekarang pokoknya udah dianggap levelnya bintang 3 atau apa, dia pakai lagi di sini. Ada fenomena apa? Ada fenomena di mana apa? Aktualisasi diri. Subdibilhab nih gue. Bahkan di Polri sendiri saya mempelajari banyak fenomena di mana sudah dijadikan polisi non seragam, tak berseragam, terus kemudian dia bikin lagi seragam sendiri, dia taruh misalnya narkoba, dia tulis namanya, dia taruh di sini. Itu ada fenomena, Pak. Sejak reformasi justru aneh. Bukan aneh sih. Sekarang yang paling parah kalau kita ke DPR, dulu ini mohon maaf ya, dulu kan satuan pengaman itu pakainya biasa aja. Sekarang di depan itu sudah pasukan anti teror tuh. Pakai baju hitam-hitam, kemudian pakai termasuk plat nomor mobil. Iya kan? Iya. Sekarang setiap lembaga membuat plat nomor sendiri. Jadi kayak apa namanya, memanipulasi. Ini mobil apa, nomornya apa, jadi nomor yang aslinya malah nggak ketahuan. Nah itu di mana-mana, coba perhatiin. Sekarang setiap anggota DPR DPD misalnya itu ada plat khusus. Kalau dulu kan cuma pimpinan.
Ya. Sekarang plat khusus untuk menunjukkan eksistensi saya DPR. Saya bukannya makin jadi wakil rakyat dia makin tunduk hukum, enggak, dia makin melanggar hukum dia. Ya, jadi fenomena apa yang terjadi itu, kenapa tiba-tiba kayak terjadi orkestrasi di mana-mana seperti itu, Pak? Jenderal, kalau kita lihat ya, sekarang ini kan sudah 26 tahun reformasi. Bisa dikatakan ya memang sih kalau angkatan itu angkatan masuk atau angkatan keluar ya? Angkatan keluar ya? Tahun keluarnya. Tahun keluar ya. Memang sekarang ini belum ada yang produk reformasi pimpinan Polri-nya. Karena yang termuda kan 91 Kapolri sekarang. Ya. Kan harusnya kalau produk reformasi ya di atas 2000 lah. Ya. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kalau kita lihat sebelum dan sesudah reformasi itu pendidikan Akpol tuh sama Tapi kan atau mirip? kalaupun belum jadi pucuk pimpinan, Ya. proses pembentukan karakternya sudah berjalan, Pak. Iya, justru saya ingin tanya, permasalahannya adalah pendidikan sebelum 98 dan setelah 98 itu sama atau sama aja? Sama atau beda? Tahunnya beda. Hah? Tahunnya beda. Tahunnya doang beda? Biasanya Bapak bisa melihat itu perubahannya apa? Justru ketika masuk ke marketplace, Ya. masuk dalam dunia praktek, Ya. mereka tanpa sadar ataupun sadar mulai terkontaminasi dengan lingkungan sosial Oke. yang Bapak tidak sadari. Contohnya, bagaimana ekonomi liberal Ya. membuat itu menjadi distraksi kepada kejiwaan mereka. Ya. Saya buka ini ya. Ya. Saya teliti kenapa gaji pegawai negeri kecil. Kenapa juga pegawai Polri kecil. Ya. Ternyata ini permainan psikologi. Kewenangan diberikan besar, gaji kecil. Kalau mau hitung-hitung kebutuhan tidak akan cukup dengan ekonomi yang semakin melambung, semakin tinggi. Ya. Terkandung maksud apa? Dia mancing untuk apa? Berpikir kreatif. Ya. Tetapi negatif untuk melihat loophole mana yang bisa dimanfaatkan. Ya, maka terjadilah kayak tadi Minahasa ada jenderal irjen. Itu salah satu contoh yang mengemuka. Nah, karakter ini terbangun ketika mereka baru lulus, kemudian melihat manusia ini kan mencontoh, Pak. Ya. Apa yang dilihat kemudian mengendap. Ya. Makin lama guru kencing berdiri, murid kencing beralih. Nah, itu makanya makin lama makin begitu. Gitu. Masalah muka jadi garang itu kan cara menutupi ini aja, Pak, supaya Bapak jangan banyak nanya sama saya. Iya, I know. Iya, I know. Iya kan? Iya, makanya tidak ada diskusi. Iya. Dialog yang baik. Iya. Kalau apa langsung. Tadi menarik juga kita bicara serpihan-serpihan ya. Ya. Soal sistem kepangkatan tadi. Saya dapat informasi bahwa sekarang ini Komjen aktif itu ada kira-kira 20-an. Oke. 9 di struktur Mabes dan 15 di jabatan eselon 1 di kementerian atau badan. Pertanyaan saya, ada yang mengatakan reformasi ke depan nggak perlu yang namanya pangkat jenderal untuk polisi. Apa kek itu yang menunjukkan bahwa dia bukan struktur komando lagi, bukan dia militer atau paramiliter ya, tetapi dia adalah sipil. Kalaupun yang bersenjata barangkali yang penegakan hukum aja yang dikasih senjata, yang cuma kamtibmas atau laporan-laporan biasa dan lain sebagainya, ya sudah. Polisi itu tiap hari kerjanya kampung, main sama masyarakat gitu-gitu. Begitu ada yang yang agak aneh di masyarakat dia tindak dengan wajah yang humanis. Tapi kalau yang berat-berat ya haruslah ada semacam Mabes atau FBI-nya yang canggih-canggih. Pendidikannya pun harus beda-beda. Polisi yang menangani cyber crime dengan transnational crimes misalnya harus beda lah dengan yang nganter ngurus menyeberangkan nenek-nenek misalnya kan begitu. Gimana Jenderal dengan pemikiran soal pangkat tadi dan kemudian fungsi-fungsi polisi yang harusnya tidak semuanya harus disamakan gitu. Yeah. Dan akhirnya orang bicara tentang pecahan. Mungkin sebagian polisi itu
menjadi mandat pemerintahan daerah fungsi kepolisian, sebagian menjadi mandat mungkin Homeland Security, mungkin di Kementerian Pertahanan Keamanan atau Kementerian Dalam Negeri. Dia kan bisa perbaikan gampang banget. Prabowo sekarang bisa bikin menteri sih kementerian setiap saat kan. Kemudian penegakan hukum bisa masuk Kementerian Keadilan ya kan, Department of Justice gabung dengan Kejaksaan Agung, kan fungsinya kan sama dalam proses penegakan hukum, criminal justice system dan pemasyarakatan kan, sebagai integrated criminal justice system. Nah, itu salah satu yang dipikirkan orang. Maka kita tidak ada lagi yang namanya menteri dari Sabang sampai Merauke, struktur komando, hari bayangkara, rentan birokrasi panjang. Ya, hari bayangkara yang ditunjukkan kemampuan senjatanya, kemampuan perangnya, bukan hal-hal yang sifatnya humanis. Silakan dieksplor, Jenderal. Ya, kita eksplor satu-satu ya. Sekali lagi, saya bukan karena saya udah pensiun, tetapi dari dulu saya berpikir, cuman saya tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Memang meninggalkan kepangkatan jenderal itu disayangkan, Pak. Berat. Itu. I know, berat. Karena ini masalah aktualisasi diri. Iya, dipanggil jenderal tuh beda dengan. Karena apa? Ini kesalahan dari sekolah juga. Ada teori Abraham Maslow. Iya. Nah, jadi ini terkait, Pak. Iya, oke. Ya, itu. Iya. Nanti Bapak eksplor juga nih saya nih, karena saya coba ini nggak bisa selesai dalam satu hari, Pak. Iya. Oke. Terus kemudian kepangkatan di luar, kalau kita, cuman saya nggak suka kalau kita selalu bilang di Amerika, di mana. Saya nggak kurang suka. Di Kenapa? luar aja pokoknya. Karena selama ini kita ini rusak karena ngikutin. Iya. Okay. Semua sistem kita ini import. Iya. Oke. Gaya import. Tapi jenderal tuh impor juga. Ya. Jenderal, pangkat jenderal tuh impor juga. Ya, saya mau tanya. Tadi saya bilang setiap kejadian ini adalah operasi intelijen, Pak. Iya, oke. Nggak, supaya Bapak paham ya. Oke. Jadi jenderal itu bisa ada, ini operasi intelijen juga. Iya. Kenapa ada ini? Siapa yang pertama kali menempatkan bahwa yang sudah pangkat sekian, sudah tahun sekian dapat jenderal? Iya. Sebenarnya dari mana sih? Coba kita ulik lagi. Iya. Saya juga kembali bertanya, kenapa ada intelijen di setiap negara? Pernah nggak kita bertanya? Iya. Kenapa harus sistem kita? Oh, ada namanya polisi. Kenapa nggak namanya Hansip kah? Tapi fungsinya fungsi polisi gitu. Iya. Kenapa? Siapa yang ngatur? Kenapa kepala negara di setiap negara namanya presiden? Iya. Siapa yang menentukan? United Nation, Pak. Iya. Kenapa? United Nation yang ngatur semua perilaku kehidupan kita di dunia. Makanya apa-apa ya orang cuci otak, kirim ke luar negeri dalam bahasa apa? Beasiswa. Pulang dari sana, wasisos bahasa Inggris, terapkan dia punya ilmu di negara ini. Itu kan cara infiltrasi yang tidak terlihat, Pak. UNESCO kasih biaya dan sebagainya. Nah, kemudian faktor sosial di mana tadi keinginan untuk menikmati seperti yang terlihat di marketplace. Ya, di mana kehidupan sosial segala macam, tetapi secara aturan tidak boleh. Makanya kenapa setiap pergantian itu, atau kalau kita tuh ada keluar TR, wah itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kesejahteraan suami, posisi suami akan menentukan kesejahteraan keluarga. Iya. Gitu. Termasuk juga nyonya-nyonya kita tiba-tiba berbeda sudah perlakuan. Berbeda. Iya. Nah, ini akibat daripada apa? Akibat sistem tanpa sadar. Bukan cuma sistem di dalam subsistem di kepolisian saja, tetapi hal-hal yang di luar subsistem kita ini mempengaruhi juga. Gitu, Pak. Saling tarik menarik di sini. Ini yang namanya law of attraction. Karena apa? Satu dengan yang lain ini punya keterkaitan. Siapa yang ngatur kesejahteraan Polri? Siapa? Ya, polisi anggaran DPR dan pemerintah kan? Ya itu kan? Iya. Nah, tadi gimana? Kalau soal pangkat tadi gimana? Tadi saya bilang kalau kita bilang di luar, kalau kita mengikuti luar juga, di luar itu sudah pakai komisioner. Iya. Gitu. Komisaris, ya kan? Cukup komisaris saja. Ya, itu di luar. Nah, cuman kan ini sejarah tadi, Pak. Sejarah pernah bergabung sama ABRI berdasarkan sejarah kemerdekaan. Nah, dari situ kemudian dikeluarkan. Nah,
untuk masuk kepada supremasi sipil, oke, tetapi postur militernya dipertahankan. Jadi separuh hati lah. Iya. Jadi kalau ada peribahasa mengharapkan bangau terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Kalau ini enggak, mengharapkan bangau terbang tinggi, punai di tangan dimakan juga. Jadi kalau bisa apa? Jangan ada yang lepas sedikit pun gitu. Iya. Kalau bisa ada tambo lagi kan gitu. Nah itulah makanya disitulah perlunya seorang pemimpin yang punya karakter sehingga ada budaya malu. Ya, dan yang saya inginkan adalah tidak ada bawahan yang salah. Oke. Ya, yang salah adalah bagaimana memanage seorang kepala memanage. Karena selama ini saya perhatikan sejak saya dinas, bawahan selalu menjadi korban. Ya, korban. Iya. Ya. Ya saya kasih contoh yang Afan Kurniawan kemarin. Bagaimana mungkin yang dan kebanyakan Bapak perhatikan selalu BRIMOB. Iya. Kanjuruhan BRIMOB. Iya. Kasus siapa namanya Sambo. BRIMOB. Iya. Jadi saya mau kasih tahu bagaimana pembentukan itu terjadi sehingga kita tanpa sadar menjadi seperti hanya sebagai alat. Contoh. Mesin. Iya. Karena kita dicekokin terus. Iya. Contoh dipanggil Dharma. Siap. Ini belum jalan. Iya. Ini otomatis latah sudah keluar. Sini kamu, lari udah. Iya. Nah, ini harus dikupas nih. Iya. Ya, sehingga wartawan juga karena sering dengar siap, ikut-ikut siap juga kan gitu. Nah, oleh sebab itu memang ini harus ada faktor psikologis yang orang lupa. Hanya bicara aturan main, hanya bicara aturan di atas kertas. Tetapi faktor psikologis yang diakibatkan oleh semua ini nggak pernah diteliti secara mendalam. Saya mempelajari itu, saya paham itu. Kan salah satu orang mengatakan begini, ngapain sih polisi ada brigade mobil segala, BRIMOB segala ya kan? Kan itu militer atau paramiliter. Kenapa enggak strukturnya dilekatkan kepada struktur TNI misalnya atau struktur karena dia paramiliter, struktur Kementerian Pertahanan yang bisa digunakan setiap saat kalau ada kerusuhan, huru-hara. Jadi tidak setiap hari dia tidak bergaul dengan masyarakat kan misalnya. Tetapi yang terjadi adalah militerisasi polisi ini kan makin menjadi-jadi dengan membentuk Densus misalnya, membentuk BRIMOB kemudian dipersenjatai. Bapak pikir itu mereka mau bentuk sendiri? Oke, silakan terus. Enggak, bukan mereka yang mau, keinginan politik yang memaksa itu sehingga keluar anggaran disuruh bentuk begini. Ada konsultannya Pak. Semua dalam kehidupan kita. Ya, contoh sertifikasi digital. Emang pikirannya daripada BPN? Enggak Pak. Terus omongan itu, emang ini tanah nenek moyangmu? Itu memang mereka sedang try and error. Beli gas pakai NPWP, satu orang satu ini. Itu ada desain global Pak. Nah, polisi sedang diarahkan ke sana. Makanya kenapa tadi Bapak pertanyaan, kenapa banyak yang masuk ke departemen, kementerian-kementerian? Itu ada agendanya. Untuk melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan agenda yang ada di kementerian tersebut. Mereka akan dipakai seperti itu. Yang paling saya perhatikan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. 17/2000. Ya, ada polisi masuk di dalam Kementerian Kesehatan. Oh itu Undang-Undang Kesehatan yang baru ya? Oh iya. Nah, sorry bukan 2003, 2023. 2023. Iya. Nomor 17 2023. 2023. Iya. Kenapa? Ya mau melaksanakan penegakan hukum itu. Jadi nanti akan dipakai seperti itu. BPN. Nanti ada ini. Apa yang akan terjadi? Semua yang belum punya sertifikat, belum berubah ke digital, maka ini ditindak. Wah itu. Nah, nanti lihat Pak. Jadi ini semua ada kaitannya, sedang digiring ke sana. Kita jangan kehilangan fokus, hanya liatin polisi. Ini mereka digunakan sebagai alat, gitu Pak. Alat doang, gitu. Contoh kemarin, ngapain selama COVID ngejar-ngejar rakyat untuk divaksin? Apa itu tugas polisi? Ayo kita eksplor di sini. Bukan. Makanya setelah permainan tidak hanya polisi, BIN pun disuruh begitu. Ya, ini kita bicara polisi tadi kan ya. Iya, polisi yang di depan muka gitu, artinya
Bahkan ditargetkan oleh Kapolri Iya. yang sekarang sudah masih orangnya. Iya. Ya. Setiap polsek harus sekian orang ini. Dan itu dianggap keberhasilan. Ya, jadi KPI itu. Ya, padahal banyak yang bermasalah setelah itu nggak ada tanggung jawab. Ini nyawa, Pak. Ya, ya. Nah, di mana ketuhanan yang Maha Esanya? Jadi Bapak harus lihat secara global bahwa kenapa mereka begini, apakah terjadi kerusuhan kemarin hanya sekedar sampai di situ, ataukah itu hanya potongan puzzle dari rencana besar? Kita harus lihat menyeluruh. Jadi bukan bilang oh ganti Kapolri. Saya kenal kok dengan Sigit. Iya. Iya. Saya kenal dengan Bapak Listio Sigit, saya kenal sekali. Ya, saya kenal juga dengan keluarganya. Iya. Cuman kebetulan beliau dekat dengan Presiden ke-7 waktu itu dan mendapatkan ruang untuk itu. Ya. Ya, tapi kalau kita bicara ya, orang kan nggak suka itu soal kerusakan sistem ini. Kerusakan sistem ini, seperti kata Jenderal, karena memang didesain oleh kekuatan global, ya kan? Tapi Lewat kan NGO. iya, tapi kan masa seorang presiden itu mudah sekali didikte. Sangat mudah. Dan kemudian justru dia menjadi alat perusak. Ini mohon maaf, sorry to say. Kan pada masa pemerintahan Jokowi lah, dan kemudian kelanjutannya sekarang masih. Ini kan proses dari yang sebelumnya juga. Iya, tapi paling kentara kan polisi Ya, digunakan. karena fasenya tadi saya bilang kuadran keempat. Iya. Kuadran keempat. Iya. Artinya apa? Endgame. Oke. Kuadran keempat. Jadi makanya kenapa Sorry, tadi harapan kuadran 1 tadi presiden kedua. Presiden kedua. Mulai Soeharto. dari situ. Yes. Soeharto. Kuadran ketiga Reformasi. Kuadran ketiga SBY. Kuadran keempat Jokowi. plus Prabowo sekarang. Iya. Makanya ketika itu minta tambah 1 periode. Iya. Tidak bisa. Iya. Akhirnya apa? Mohon maaf kalau kita mengandai-andai, tukar badan lah. Iya. Ya misalnya Pak Refli yang udah ini, ya Pak Refli aja lah. Iya. Tapi tetap pengendalinya sama. Ya itu apa? Di belakang panggung. Iya. Makanya the world is a stage. Itu Pak. Oke. Kita sedang berada main di panggung, makanya segala sesuatu yang kita kerjakan selama ini adalah formalitas. Sama Jenderal Dharma Pongrekon pasti tidak mudah ya kan. Karena selalu mengikutkan konspirasi global yang memang itu ya itulah yang namanya globalisasi ya kan. Kalau beliau bilang total control dan lain sebagainya. Tetapi untuk kebutuhan kita butuh yang going into detail ya kan. Cuman saya tidak mau hanya di atas permukaan, harus ke akar. Oke. Sehingga kita tahu kenapa ini kan hanya yang muncul di permukaan, Pak. Itu buah daripada. Ya, makanya ke bagian terakhir ini kita akan bicara tentang rekomendasi. Jadi kalau kita bicara rekomendasi perbaikan, silakan barangkali Jenderal membuat rekomendasi berapapun angkanya, mulai dari yang makro, semakro-makronya, sampai dari mikro, semikro-mikronya, ya kan? How low can you go, ya kan? Kemudian seideal-idealnya dan seril-realnya, sedas-dasainnya dan das-dasolennya. Ya. Silakan, Jenderal. Poin pertama, silakan. Apa yang Jenderal pemahaman berikan? saya tentang dasen dengan solen jadi ke bolak-balik nih, karena waktu saya sekolah dasen dan dasolen. Iya. Solen itu buat saya praktek, dasen itu sains. Bukan. Dasen itu nanti kita lihat lagi, senjatanya. Pak. Iya. Jangan sampai Bapak juga salah terus saya pasti benar. Pasti benar ya, karena itu bahasa hukum yang sehari-hari kan. Gitu ya. Dasen, dan itu dari bahasa Jerman loh, Pak. Ya, Sein Solen. Jadi Solen yang seharusnya. Iya. Iya. Kalau Sein itu yang senyatanya. Nah, gitu. orang nggak sadar bahwa sains ini sendiri adalah sistem control intelligent engineering to control everything. Nah, itu yang membuat orang menjadi tidak paham dengan ini. Kalau tadi dibilang konspirasi, enggak. Datanya ada bahwa proses reformasi ini di-endorse kuat dari luar, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Iya. Ya, IMF, World Bank, International Crisis Group, Security Sector Reform, itu semua terlibat di dalam mengendorse ini. Terus kemudian kenapa kelihatan wajahnya jadi seram? Karena dia memberikan anggaran yang besar untuk membeli peralatan-peralatan yang justru
membuat wajahnya seram di depan rakyat yang harus dilindungi. Iya. Nah, sekarang uang-uang tadi untuk melindungi rakyat atau untuk melindungi kepentingan Iya. siapa? Oligarki kah? Iya. Elit kah? Atau elit yang bergabung elit yang berkolaborasi oligarki yang bergabung kolaborasi dengan para elit? Entah elit di eksekutif kah atau elit di partai? Iya. Karena mereka semua yang atur permainan di negara kita. Iya. Gitu. Kita mengaca kepada VOC, Pak. VOC ini adalah perusahaan swasta. Iya. Tetapi kita menganggap bahwa kita dijajah oleh Belanda. Padahal Belanda ini adalah centeng atau yang diberdayakan oleh perusahaan swasta yang merupakan perusahaan TBK internasional pertama di dunia, yang untuk menjaga perilaku jahat mereka, kan gitu, Pak. Nah, apakah ini tidak sedang terjadi di negara kita? Iya. Gitu, di mana kelihatannya bahasa omong-omong teorinya adalah alat negara, tetapi di dalam prakteknya ditarik menjadi alat, dimanfaatkan atau dipergunakan menjadi alat pelindung permainan dari penguasa. Jadi apa Pak, rekomendasi satunya apa artinya? Lakukan rekonstruksi secara total. Jadi jangan cuma subsistem Polri aja. Oke. Ya, karena saya paham betul kalau kita cuma terkooptasi atau terobsesi dengan Polri-nya sendiri, nanti membuat kita menjadi tidak netral, membuat kita menjadi tidak bisa melihat bahwa Polri ada karena ini. Dia ada untuk mengamankan ini. Nah, sehingga kebutuhan rakyat tidak terpenuhi. Kita tanya sekarang, kementerian-kementerian yang ada itu bekerja untuk rakyat atau untuk siapa? Ya, podo ya sebenarnya. Nah, mudah. Nah, Polri cuma bedanya mereka nggak punya hukum, itu aja. Bukan. Nah, di situ. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, hukum mereka adalah pidana. Ketika mereka melakukan ini, contoh lah, ketika pagar raut itu. Ya. Selesai. Terus wajah Polri yang menjadi buruk. Ya. Karena apa? Kok tidak bisa mengungkap? Betul tidak? Ya. Nah, itu, Pak. Jadi itu yang selalu, karena Polri langsung bersentuhan dengan masyarakat, itu yang terpatri di benak masyarakat, gitu. Makanya kenapa yang kemarin, kerusuhan kemarin, itu akumulasi, Pak, dari proses panjang yang terjadi, yang tanpa sadar atau sadar, coba kita cek, apakah ini chipcon, di mana kemarahan mulai dari PPN 12%, kemudian LPG 3 kilo, terus PSN, terus apa sampai akhirnya diblokir itu rekening yang itu, ya, semuanya seolah-olah try and error. Begitu ada resisten langsung diinginkan kembali. Tapi apakah dipikir itu selesai di situ? Waspada. Mereka justru di situ melihat apa? Melihat loophole bahwa kita harus siapkan aturan-aturan yang mengunci semua hal yang nanti masih bisa disiasati oleh rakyat. Gitu, Pak. Nah, ini harus kita lihat bersama. Jadi Polri ini hanya penegakan hukum terhadap siapa? Terhadap rakyat atau terhadap, nah, ini yang kita kenal dengan korupsi kebijakan sebenarnya. Korupsi kebijakan itu terjadi melewat kebijakan-kebijakan, Pak. Gitu, ya. Jadi anggaran juga benar, transparansinya enggak. Oke, tadi Jenderal sudah memulai dengan sesuatu yang besar, ya. Perbaikan struktural, perbaikan struktur, tidak hanya polisi, tapi polisi sebagai subsistem. Jadi sistem. Rekonstruksi total. Ya, tetapi kan ibaratnya sama seperti Prabowo. Benar, kita butuh perbaikan-perbaikan, tapi rakyat perlu makan, kira-kira gitu kan. Maka ada program shortcut namanya makan bergizi gratis. Nah, saya tidak setuju. Ya, I know. Tapi dia kan begitu. Enggak, Bapak pikir itu hasil pemikiran beliau?
Enggak, ada agendanya Pak. Ini bukan konspirasi Pak, saya punya datanya. Oke. Ini agenda global Pak. Di mana agenda global Great Reset 2030 bahwa untuk pemerintah membesarkan anak-anak. Ya. Sehingga anak-anak artinya apa? Orang tuanya dianggap tidak mampu lagi membesarkan. Ini yang dibangun. Ya. Nah, dan dilaksanakan betul bahwa orang tuanya sudah tidak bisa memberikan makan. Dengan apa? Dengan dibuatnya dana antara. Dana dikup di dana antara, tidak berputar ke masyarakat. Benar kejadian bapaknya tidak mampu lagi untuk itu. Ini yang dibangun Pak. Jadi semua lebih sentralistik berarti ya? Iya. Nah, dan terus kemudian Bapak polisi perhatikan. suruh mengamankan itu. Nah, jadi itu Pak. Covid juga kemarin datang ke anak sekolah, polisi yang datang jagain ini. Jadi polisi sudah ditarik kepada kepentingan politik yang di-endorse oleh global. Kalau Bapak mau tahu apa yang akan dikerjakan oleh setiap instansi pemerintahan, Bapak cek di Bappenas. Jadi nggak bisa Polri aja Pak, Bappenasnya juga. Bappenas ini nggak akan kasih uang Pak kalau ini tidak dijalankan. Jadi blueprintnya ada di RPJP sama RPJMN menengah. Nah itu dijabarkan di dalam tugas-tugas pokok yang akan dilaksanakan di setiap kementerian dan lembaga, termasuk di Polri Pak. Oke, tapi kan kita harus ada poin. Sekali lagi harus ada poin, ya kan, yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Jadi poin pertama tadi perbaikan perombakan struktural, ya kan? Rekonstruksi total. Oh, sorry. Retol. Bukan cuma Polri ya? Iya, retol. Sistem. Rekonstruksi total, retol, ya kan? Nah, apalagi yang harus dipikirkan? Pengawasan, oke. Berikan undang-undang khusus, sehingga mereka bisa menjalankan fungsinya sebagaimana agenda reformasi itu sendiri. Mereka harus jadi ini, karena kalau tanpa pengawas maka tidak bisa, jangan diharapkan, karena tadi Bapak katakan di awal, wah itu manusiawi. Nah jangan sampai hal-hal buruk dirasionalisasi dengan istilah manusiawi, Pak. Saya bilang manusiawi itu manusiawi untuk hal yang buruk. Bukan memaafkan, itu manusiawi itu. Ya itulah manusia maksud saya. Itu manusia yang jauh dari fitrah sebenarnya. Oke. Kita dapat 2 poin pengawasan. Berikutnya apa lagi? Fungsi-fungsi. Kalau saya agak susah ya kalau cuma melihat di Polri, karena apa? HAM ini ya, Komnas HAM. Komnas HAM punya undang-undang. Kompolnas nggak punya undang-undang. Jadi Kompolnas juga ini dia kerja sesuai dengan pesanan. Ya. Saya tandain betul ketika Covid. Balik lagi ke Covid. Karena proses yang terjadi sekarang makin susah ekonomi. Ya, terjadi inflasi. Ini agenda global untuk memiskinkan rakyat secara tersistematis. Nah di situ waktu pas dipaksa injus mereka merubah definisi pelanggaran HAM. Orang yang tidak mau divaksin itu melanggar HAM, orang yang mau mendapatkan kesehatan. Nah, dia balik nih. Padahal dia tidak pernah, justru di sini melanggar HAM. Coba, nah logikanya dibalik sama dia. Jadi orang yang tidak vaksin itu bisa membahayakan orang yang vaksin. Ya itu dia balik. Nah ini yang perlu ditangkap Pak. Nah disitulah nanti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 akan bermain seperti itu, dan Polri akan mengejar itu, gitu loh. Jadi poinnya apa tadi? Jadi setelah rekonstruksi total, peran pengawasan ditingkatkan bila perlu dengan undang-undang. Yang ketiga apa? Yang ketiga, perbaiki evaluasi proses pembentukan, pendidikan pembentukan. Pendidikan dan pembentukan. Karena pendidikan ini sudah pembentukan, Pak. Berarti evaluasi pendidikan. Pendidikan pembentukan namanya. Pendidikan pembentukan polisi. Karena kan dari SMA begitu masuk dibilang pendidikan pembentukan. Nah, pertanyaannya, pembentukan seperti apa yang diharapkan? Disitulah dievaluasi. Selama ini kan ya dibentuk-bentuk aja, tidak pernah ada yang
mengevaluasi seperti apa di dalam, sehingga masih banyak juga yang kabur, ya terjadilah hal-hal yang ya banyak kasus-kasus lah. Dan itu ditiru juga di APBN ya. APDN. Ya, ini ditiru juga. Jadi hal ini seperti contoh juga di kemahasiswaan. Buat apa ada pelonco? Iya. Itu yang akibatnya ada yang sampai meninggal lah, ada yang disuruh. Makanya di beberapa tempat tidak ada lagi sekarang. Tapi masih ada banyak. Masih ada. Iya. Karena tadi keakuan senior itu kan. Nah itu dia Pak. Iya. Nah di sini Pak masalahnya Pak. Jadi itu hal-hal mendasar gitu. Karena kalau kita waras Pak. Iya. Ngapain sih bikin yang capek-capek, bikin seneng orang? Oke, saya ulangi ya, Jenderal ya. Satu, rekonstruksi total. Ya. Yang kedua adalah pengawasan ditingkatkan, termasuk dengan undang-undang. Ya, diberikan undang-undang khusus. Ya, undang-undang khusus. Seperti KPK, Komnas HAM, KY, Kompolnas gitu ya jadinya. Yang ketiga adalah evaluasi pendidikan Polri ya. Pendidikan pembentukan. Oke, pendidikan pembentukan dan seorang polisi. Terus, gitu ya. Meritokrasi murni. Oke, yang keempat. Meritokrasi murni. Terapkan meritokrasi murni dalam rekrutmen setiap jabatan di kepolisian. Iya. Oke. Supaya ada kepastian. Iya. Bagi orang yang mempertahankan integritasnya. Oke. Ya, bukan berdasarkan like and dislike. Iya. Cuman bagaimana fungsi kontrolnya? Kembali lagi Kompolnas. Kompolnas tidak boleh diam. Iya. Dia harus tahu. Iya. Ya, mana yang pantas. Iya. Jadi bukan berdasarkan like and dislike. Kalau perlu apa? Ya, kita tidak bilang suruh lelang jabatan. Iya. Tapi paling tidak ada 10 yang masuk nominasi berdasarkan meritokrasi, merit system yang sudah dibangun sejak dia lulus. Iya. Sejak dia lulus. Karena gini, ranking di sekolah tidak menjamin kualitas di lapangan. Iya. Gitu. Karena selama ini kan kadang-kadang meritokrasi nggak jalan karena mereka sibuk untuk mencari bintang dengan menghubungi kekuasaan politik. Nah, itu makanya harus jalan. Iya. Murni maksud saya. Iya. Bagaimana membuat sistem supaya itu jalan. Oke. Itu Pak. Nah, bagaimana kalau yang mau menjalankan dia terpilih tidak lewat meritokrasi juga. Oke. Gitu, itu 4 ya. Ya. Terakhir lah 5 biar Pancasila apa? Yang kelima, Jenderal. Ya, ada ruang bagi anggota. Ya. Yang ingin memperjuangkan keadilan. Oke. Bagi nasib dia di organisasi komplain mekanisme ya berarti. Jangan cuma komplain Pak. Oke. Dia bisa memperjuangkan. I see. Gitu. Iya. Ya. Ada mekanisme yang fair. Ya. Sehingga bagus sekali kalau misalnya ini satu Kapolda diawasin oleh sekian anaknya. Kalau Kapolda mengawasi 1000 anak buahnya nggak akan mampu. Iya. Gitu. Jadi ini mekanisme ini mungkin perlu dipikirkan gitu. Iya. Gitu Pak. Jadi kalau satu orang mengawasi semua sulit. Makanya mereka punya lapis kekuatan, lapis kemampuan. Lapis kemampuan itu ya karena jabatan tadi. Ada lapis-lapis, yang lapisnya juga lupa. Karena sudah kebanyakan makan kue lapis. Oke, jadi 5 rekomendasi itu ya. 5 aja dulu lah. Oke. Karena memang ini harus punya waktu yang cukup, pemikiran matang sehingga kita bisa menelurkan buah pikiran yang sempurna. Karena kalau kesimpulan yang tidak sempurna itu diakibatkan oleh pengumpulan data yang masih sumir. Oke, jadi rekonstruksi total, pengawasan ditingkatkan. Rekonstruksi total dalam arti dalam sistem perpolitikan. Iya. Tidak hanya polisi. Tidak. Rekonstruksi perpolitikan, ya. Total dan Polri sebagai subsistem. Yang kedua adalah peningkatan pengawasan, ya kan, dengan undang-undang bila perlu. Kemudian yang ketiga harus dengan undang-undang ya. Undang-undang khusus. Oke, kemudian evaluasi. Sehingga dia tidak takut sama institusi Polri. Dia tidak berada di bawah Kapolri. Oke. Evaluasi pendidikan kepolisian. Yang keempat merit total ya. Evaluasi sistem pendidikan pembentukan. Ya, sistem pendidikan pembentukan. Kemudian meritokrasi total ya. Apa tadi istilahnya?
murni. Merit sistem murni Harus jalan. Harus jalan. Cuman sistemnya seperti apa kan gitu. Dan kemudian sebuah mekanisme di mana anggota bisa memperjuangkan hak atau nasibnya gitu Ya, sehingga ada kepastian, Pak. Ada kepastian. Ya, tidak hanya sekedar berharap dari atasan. ya, artinya bukan berharap ke atasan. Jadi kan gini, seringkali money laundering ada layering-nya. Oke. Nah, lapis kemampuan tadi menjadi layer untuk tidak sampai nyentuh kepada yang membuat kebijakan. Iya. Gitu. Sehingga ketika terjadi korupsi kebijakan ini tidak selalu berimplikasi kepada materi ya. Yeah. Bisa juga hal-hal kenyamanan dan sebagainya. Nah, ini ada lapis-lapis yang melapisi sehingga sutradaranya bisa tidak tersentuh. Oke. Jadi kejahatan itu Pak selalu ada layeringnya. Apa saja? Oke, Jenderal. Sebelum Jenderal kasih closing statement, saya ingin bertanya hal-hal yang ngeri-ngeri sedap. Entah dia bisa dijawab entah enggak. Jenderal tadi bicara mengenai yang namanya comfort zone. Orang menengarai di Mabes Polri itu sangat makmur. Ada kasus Sambo di mana dia punya uang yang dibekukan di sebuah bank itu, yang dititipkan ke yang meninggal itu sampai 100 triliun minus 1 rupiah karena sudah on the top itu. 100 triliun? Ya. Bukannya 1 triliun ya? Bukan 100 triliun. 99999. Salah lihat berarti saya. Iya, minus 1 gitu. Kemudian ada kasus seperti Minahasa, ada kasus macam-macam lah ya kan. Bahkan ini mohon maaf, kok bisa ya? Walaupun itu beda institusi, kok ada klub bola voli profesional bentukan dari badan intelijen yang bisa yang hiring pemain asing dengan nilai transfer sampai miliaran. It doesn't make sense, nggak masuk akal sebenarnya. Nah, apakah ini bullshit, ya kan? Ataukah itu sesuatu yang realistis, sesuatu yang real, ya bukan realistis, yang real. Ditambah, Jenderal tadi mengatakan begini, itu bergantung pada kekuasaannya, ya kan? Bergantung siapa yang mengendalikan presidennya. Kalau misalnya ada hipotesa balik gimana? Presiden bukan bergantung pada presidennya, tidak. Semua presiden akan bergantung pada institusi itu, karena institusi itu yang bisa menentukan Anda menang atau tidak. Itu ceritanya. Dalam kompetisi politik. Itu kan ceritanya. Ya, it's up to you. Itu pertanyaan terakhir saya. Gitu. Silakan, Jenderal. Ya, kalau yang masalah Sambo, Teddy Minahasa, ya, itu yang kebetulan muncul. Ya. Di atas permukaan. Ya. Itu hanya puncak gunung esnya, Pak. Ya. Ya kan? Kita udah belajar semua kok. Iya, fenomena gunung es ya. Ya. Kenapa pelajaran itu pernah ada? Iya. Pelajaran itu ada. Karena mereka yang membentuk sistem ini sedang menggiring orang untuk menuju ke sana. Iya. Sehingga ketika terjadi kita akan mengatakan, oh ini teorinya Pak, ini namanya puncak gunung es. Iya, iya. Makanya kenapa puncak gunung es itu yang selalu akan dimainkan atau dihebohkan oleh kita. Lihat di industri, deindustrialisasi. Bicaranya hilirisasi. Yeah. Selalu bicara puncak gunung es, hilir terus. Yeah. Dia nggak pernah bicara hulu. Yeah. Padahal persoalan yang utama ada di akar, yaitu di hulunya. Yeah, di hulunya. Oke. Ya. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, crime itu kan di mana ada kesempatan, ada niat, ada kesempatan, terjadilah crime. Gitu. Jadi kalau kita mau melihat lebih jauh, kayaknya hampir sulit kita mengatakan bahwa menghindar dari istilah money laundering. Ya. Ngerti nggak? Ya, sorry maaf. Ya. Money laundering. Ya. Bisa nggak kita jamin uang yang ada di abang itu uang misalnya ya? Ya. Betul-betul abang misalnya ketemu kawan, ini kita nggak tahu dari mana. Iya. Coba kalau kita lihat tuh, bagaimana kalau misalnya sementara jelas di depan mata kita, hitungan angkanya sekian, tapi punya sekian. Iya.
nggak masuk akal ya. Terus kita hanya bicara ini Polri, ini apa? Ini coba kita banyak sekali persoalan yang harus kita selesaikan sebenarnya. Terus mereka punya private jet, duit dari mana? Kalau nggak ngerampok dari APBN dan punya privilege untuk menggaruk sumber daya alam. Kita lihat. Tapi apakah ada goodwill untuk ada political will untuk menyelesaikan itu? Ataukah berakrabria dengan mereka semua? Jadi ini kan persoalan kompleks, Pak. Jadi nggak bisa satu sisi itu. Seorang Kapolri mau menindak itu, copot besok, bos. Ini juga menjadi faktor yang perlu kita pikirkan bersama. Tidak sesimpel itu. Makanya kenapa saya menawarkan rekonstruksi total supaya kita tidak hanya lu jelek. Padahal yang bilang jelek juga lagi jelek juga gitu loh. Itu yang saya perhatikan. Gitu. Oke, Jenderal, karena kita udah maghrib gitu ya. Udah bosan ya? Bukan sudah bosan, karena sudah maghrib dan kebetulan ada agenda lain juga nanti. Dan saya belum sholat maghrib juga. Silakan Jenderal wrap up. Saya tidak bosan, Jenderal. Sudah 1,5 jam gitu. Saya senang diulik sih. Kalau kan dia diulik, mana duluan yang saya mau keluarkan gitu loh. Silakan Jenderal wrap up, ya kan? Dan kemudian bikin closing statement. Silakan. Baik. Apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita itu merupakan konsep intelijen atau cipta kondisi. Buat masalah, muncul reaksi, lalu pembuat masalah akan datang sebagai pemberi solusi. Tetapi solusi itu adalah masalah baru untuk suatu rencana yang berkelanjutan. Saya akan buka simbol of thought daripada operasi intelijen. Operasi adalah opera, berasal dari kata opera atau drama. Intelligent, information telling, lie, ongoing event. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa setiap event, setiap kejadian atau acara selalu ada event organizer. Yang selalu dibilang dalang. Makanya hari ini saya menggunakan baju dalang. Wayang. Kita semua wayang. Ada Perdana Menteri, ada rajanya. Kita hanyalah pion-pion yang disuruh memilih lewat papan putih atau hitam. Gitu. Dan satu lagi yang menjadi harapan saya adalah polisi tidak boleh sengsara dengan menjaga masyarakat supaya makmur. Karena kalau masyarakat makmur, polisinya juga berhak untuk makmur. Jadi polisi harus menjaga supaya masyarakat daerah bisa makmur, sehingga hasil daripada itu otomatis akan berimpact pada itu. Jangan polisi justru datang untuk menyengsarakan masyarakat. Makanya saya menawarkan tadi supaya sistem centralized ini harus dievaluasi lagi. Supaya sungguh-sungguh orang daerah merasakan kenyamanan hidup, sehingga polisi dapat dicintai lagi oleh masyarakat karena keberadaannya menyentuh kepada kebutuhan dasar hidup itu. Sehingga kita berharap bahwa sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya terpusat di pusat-pusat pemerintahan, tetapi menyentuh sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Karena kalau ini sampai tidak diperhatikan, hati-hati, akan terjadi hal yang sangat kita tidak inginkan. Disintegrasi bangsa akibat daripada kesenjangan yang dirasakan, di mana sumber daya alamnya diambil, tetapi masyarakatnya tidak menikmati anugerah dari pemberian Allah. Luar biasa ya, saudara sekalian. Setiap pembicaraan itu harus ada akhirnya, ya kan? Kenapa? Dua kemungkinan, karena waktu itu memang
terbatas karena ada kegiatan lain yang harus dilakukan. Yang kedua, tidak boleh dihabiskan semua ide dan pemikiran karena nanti hari esok itu masih banyak yang harus kita bincangkan dan bicarakan. Begitu saudara sekalian, makasih Jenderal ya. Makasih banyak Ya, Bang Refli. tidak Makasih. terasa 1,5 jam Terima kasih kita atas sudah undangannya. Ya, sangat terhormat. 1,5 jam kita bicara ya. Termasuk yang paling lama juga. Memang kita harus bahas itu ngulik pelan-pelan, Ya. termasuk gratifikasi, Ya. LHKPN, masih banyak Pak. Nanti pada periode berikutnya kita bicara hal yang lebih detail. Seperti artinya ini kan sebagai background. Backgroundnya. Background kita udah tahu backgroundnya ini. Nah nanti yang LHKPN, kemudian gratifikasi dan lain sebagainya. It's up to Jenderal ya kan. Tergantung kalau diundang saya datang. Nanti kita diskusikan mana yang Iya. kita harus kulik dan kita harus Kalau perlu ini ada blow up. pengamat kepolisian itu siapa namanya? Sugeng STS. Bukan satu lagi itu yang agak Iya. mudah. Iya. Oke lah nanti kita cari lagi. Ada yang lebih. Yang mudah itu Bambang apa siapa itu? Iya Bambang. Iya. Bambang. Iya, tapi saya Bambang siapa gitu. saya lihat secara psikologi beliau nggak terlalu paham terlalu dalam. Oke. Masih iya. bicara di atas permukaan. Oke, Jenderal. Begitu saudara sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia.